Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadira Sahla dengan NPM 2005-10-2010-018. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syakuala. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas laporan praktikum mata kuliah statistika di Laboratorium Statistik dan Sosial. Video kali ini saya akan mendemonstrasikan contoh pengujian hipotesis menggunakan software SPSS yang terdiri atas one sample t-test, paired t-test, dan independent t-test. Adapun data-data dari contoh yang akan saya bahas ini sudah saya letakkan di blog yang telah saya buat, yang bisa diakses melalui sadirasahla.blogspot.com. Adapun link dari blog tersebut akan saya letakkan juga di kolom deskripsi. Baiklah, langsung saja kita mulai demonstrasinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membuka software SPSS-nya terlebih dahulu. Adapun software ini bisa langsung kita cari di bagian menu Start dengan nama IBM SPSS Statistik. Namun apabila di menu Start kalian tidak bisa kalian temukan, maka bisa menggunakan menu Search. Tinggal diketik saja SPSS dan kita tinggal mengkliknya untuk membuka. Adapun software SPSS yang saya gunakan ini merupakan versi 26. Kita close saja. Nah, di sini dikatakan berat badan, maka kita ketik di sini berat. Nah, untuk bagian variabel view kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan spasi karena dia akan error. Kita coba kita pakai spasi, dia nggak mau. Jadi kita harus menggantikan spasi dengan underscore. Jadi kita tulis berat underscore badan. Tipenya numerik karena datanya berupa angka. Untuk bagian width desimal kita buat 0. Labelnya tidak usah diisi. Value ini kita buat non saja karena tidak ada pengkodean di sini. Missing data juga tidak ada karena datanya lengkap. Kolom ini kita harus ubah menjadi 12 karena tulisan berat badan ini kan terdiri atas 11 karakter. Jadi agar di sini bisa terlihat penuh, kita harus buat setidaknya lebih 1 agar terlihat lebih enak dipandang. Kalau kita buat tetap 8, bisa dilihat di data view-nya tidak akan terlihat secara baik. Jadi kita buat 12. Align-nya ini kita buat rata kanan karena berupa numerik. Untuk angka lebih baik dilihat rata kanan. Measure pengukurannya kita buat scale karena data ini berupa rasio kan, berupa angka rasio. Jadi untuk memasukkan data ke SPSS kita bisa masukkan satu-satu dengan kita ketik 128 sesuai dengan contoh soalnya, atau apabila kita sudah mempunyai berupa file Excel, kita bisa langsung copy saja. Caranya bisa di blok sampai 40. Klik kanan, copy. Kita buka lagi SPSS-nya. Kemudian kita tekan klik kiri di kolom pertamanya. Kemudian klik kanan, paste. Kita cek dulu apa udah 40 data. Berarti sini sudah benar. Nah, langsung saja kita coba pengujian hipotesisnya. Langkah pertama, kita klik di bagian Analyze, kemudian Compare Mean karena pengujian rata-rata, kemudian kita pilih One Sample t-test atau sampel tunggal. Kita klik di bagian berat badan, klik di panah tengah ini, kemudian pindahkan ke test variable. Di test value ini kita masukkan berapa rata-rata yang dinyatakan oleh dosen tadi. Karena dosen tadi mengatakan 150 pound, maka di sini kita tulis 150. Option untuk memilih tingkat kepercayaannya. Karena di sini di soal dibilang tingkat kepercayaan 95%, maka ini sudah benar. Langsung continue. Oke. Langsung keluar outputnya. Untuk pembahasan output sudah saya letakkan di blog, bisa langsung dicek. Secara umum, output ini menyatakan bahwa banyak sampel N yaitu 40 dengan rata-rata 147,8 pound, standar deviasinya 15,274 dan standar error of mean 2,415. Dengan nilai T hitung min 0,911. Bisa kita lihat karena memiliki nilai T hitung min 0,911 di mana nilai min 0,911 ini lebih besar daripada nilai Z hitungnya. Dengan Z hitung 95%, maka H0 diterima. Artinya rata-rata berat badan mahasiswa benar 150 pound meskipun ada sedikit perbedaan secara tipis. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana caranya menyimpan output. Untuk menyimpan output, kita ke menu file, kemudian pilih save. Nah,
untuk memilih di mana kita mau simpan, kita pilih di bagian login. Langsung saja kita pilih di mana kita mau, kemudian kita beri namanya misalnya output 1, output data 1. Langsung saja kita save. Sebelum save, lebih baik kita melihat apakah tipenya sudah benar, formatnya yaitu viewer files. Kemudian tinggal kita klik save. Nah, untuk menyimpan data SPSS juga sama caranya, dari menu file, atau untuk cara cepatnya kita bisa menggunakan menu yang ada di sini untuk menyimpan, dan menu ini untuk membuka data. Kita klik simpan, dia langsung keluar dialog box save-nya. Kemudian kita pilih mau disimpan di mana. Setelah itu kita pilih namanya data 1 misalnya, dan kita save. Dia akan langsung tersimpan. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pengujian rata-rata sampel tunggal, di mana sampelnya merupakan sampel kecil, artinya banyak sampel N kurang dari atau sama dengan 30. Nah, kalau sampel besar tadi kan menggunakan kuncian tabel Z, sedangkan sampel kecil ini menggunakan tabel T. Sebagai contoh, di sini ada sebuah asrama putri yang menyatakan rata-rata penerimaan selama 2 tahun terakhir adalah 6 orang mahasiswa. Dengan taraf alpha sama dengan 0,05, artinya tingkat kepercayaannya 95%. Nah, data selama 24 bulan, untuk datanya sudah saya buat. Sekalian bagaimana cara untuk membuka data, kita bisa menggunakan menu di sini, atau secara dasarnya menggunakan menu file, open, data, kita pilih di mana tadi kita membuat datanya. Ini ada untuk data cost, data yang tadi tinggal kita tutup. Nah, untuk data cost di sini pertama kita tetap ke bagian variabel v-nya dulu. Setelah kita isi sesuai dengan cara tadi, sesuai dengan contoh soalnya, maka kita langsung ke data view dan memasukkan datanya. Cara memasukkan datanya sama seperti tadi, bisa kita ketik satu-satu atau kita copy dari file apabila kita mempunyai file Excel. Nah, cara untuk menganalisisnya sama, menggunakan menu analyze, kemudian compare means, dan one sample test. Kita pilih variable cost, masukkan ke test variable. Test value ini kita isi dengan berapa sih asrama putri menyatakan rata-ratanya. Kan tadi di sini di soal dinyatakan 6 orang mahasiswa, maka di sini kita tulis 6. Option untuk memilih tingkat kepercayaan 95%. Kalau sudah benar kita tekan continue. Oke. Nah, di sini langsung keluar outputnya. Bentuk outputnya sama seperti data yang tadi kita uji, data besar, dan ini data sampel kecil. Sama seperti tadi, N ini menyatakan banyaknya data, yaitu 24 data. Min ini rata-ratanya 5,75, berarti rata-rata penerimaan selama 2 tahun adalah 5,75 orang, dengan standar deviasi 1,595 dan standar error of mean 0,326. Nah, di sini bisa kita lihat, karena di sini dinyatakan nilai T hitungnya adalah min 0,768 dengan alpha 0,05, dan banyak data 24. Karena menggunakan tabel T hitung, artinya kita menggunakan DK atau derajat kebebasan, yang artinya banyak data dikurang 1, sehingga di tabel T kita dapatkan 2,069. Nah, karena nilai T hitungnya lebih kecil dari min T hitung, artinya hipotesis 0 kita terima. Artinya benar bahwa rata-rata penerimaan mahasiswa adalah 6 orang selama 2 tahun terakhir ini. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah uji hipotesis beda rata-rata 2 sampel berpasangan, atau kita akan menggunakan uji paired sample t-test. Nah, maksud dari 2 sampel berpasangan ini adalah kita punya subjek yang sama, tetapi subjek ini mendapat 2 perlakuan yang berbeda, sehingga kita uji apakah perlakuan yang berbeda ini akan menghasilkan rata-rata yang berbeda pula. Karena di sini kita menggunakan uji hipotesis beda rata-rata. Nah, di sini seperti contoh soal yang sudah saya letakkan di blog, merupakan perlakuan kepada padi terhadap 2 jenis pupuk, yaitu ada pupuk A dan pupuk B. Ini sudah didapat produktivitas hasil panen padi dalam kuintal. Di sini pertama tetap kita ke variabel V dulu, kemudian kita masukkan variabelnya sama seperti yang ada di soal. Caranya sama seperti yang tadi, untuk di sini karena kita menggunakan 2 perlakuan, artinya ada 2 variabel yang kita uji, yaitu pupuk A dan pupuk B, sehingga kita buat di tabel pertama. Di baris pertama ini merupakan variabel kita yang pertama adalah pupuk A. Tipenya numerik dengan
tidak perlu kita ganti, tetap 8, desimal kita buat 0 karena kita tidak memerlukan angka di belakang koma. Kemudian value-nya tetap non karena di sini kita tidak melakukan pengkodean, langsung kita buat menjadi dua variabel. Missing data non, kemudian kolomnya tetap 8 karena penulisan pupuk sudah cukup untuk 8 karena tidak melebihi dari 8 karakter, jadi kita bisa menggunakan kolomnya 8. Jangan lupa dalam penulisan di nama variabel kita tidak bisa menggunakan spasi, sehingga spasi kita gantikan dengan underscores. Measure, pengukuran tetap scale, sama seperti itu juga untuk yang variabel kedua yaitu pupuk B. Langsung saja kita ke data view. Di sini saya sudah masukkan data yang dari contoh soal. Langsung saja kita analyze. Masih menggunakan menu compare means atau pengujian rata-rata, dan kita pilih yang sample t-test atau pengujian sampel berpasangan. Caranya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya juga sama. Pertama kita pilih juga di pupuk A, kemudian kita klik di panahnya untuk memindahkan dia ke variabel 1. Atau bila kalian misalnya salah memasukkan ke variabel 2, kalian bisa dengan mengklik kembali panahnya, dia akan kembali. Dan ada cara lain untuk masukkan ke variabel 1 ini, bisa dengan cara kita hold atau kita klik terus kita tahan dan kita letakkan di kolom variabel pertama. Begitu juga untuk yang B, bisa menggunakan panah atau kita hold dan kita letakkan di variabel kedua. Kemudian kita pilih option. Option di sini juga sama, tetap untuk memilih tingkat kepercayaan. Di sini dinyatakan tingkat kepercayaannya 95%. Kita klik continue, kemudian oke. Outputnya akan keluar. Di sini ada 3 tabel yang terlihat. Untuk pembahasan tabel ini secara lengkap sudah saya letakkan di blog, bisa dicek di sana. Secara singkatnya, tabel pertama ini menyatakan secara deskriptif antara rata-rata pupuk A dan pupuk B. Di rata-rata pupuk A ini hasil panennya rata-rata 5,58 kuintal, sedangkan pupuk B 6,92 kuintal. Banyak datanya sama-sama 12. Nah, di sini bisa dilihat dari rata-ratanya lebih banyak hasil panen dari pupuk B, walaupun sedikit ya, beda tipis. Nah, dengan standar deviasi dan standar error of mean yang lebih rendah justru di pupuk B. Kemudian tabel kedua ini, sample correlation, kita untuk melihat apakah ada korelasi hubungan antara variabel pertama dan variabel kedua. Di sini kita mendapat nilai korelasi 0,412 karena di sini nilai sig atau probabilitasnya 0,183, di mana nilai sig ini lebih besar dari 0,05 alfanya, maka pupuk A dan pupuk B tidak memiliki hubungan. Apabila ketika kalian menguji dan mendapat sig-nya lebih kecil dari 0,05, artinya kedua variabel yang kalian uji itu memiliki hubungan. Nah, untuk tabel yang ketiga, yaitu sample t-test, kita lihat di sini pair 1 atau pasangan pertama, yaitu pupuk A dan pupuk B. Min rata-rata minus 1,33. Nah, ini adalah selisih rata-rata antara pupuk A dan pupuk B, dimana tadi rata-rata bisa kita lihat hasil produksinya 5,58 dan 6,92. Selisihnya itu adalah 1,33 dengan standar deviasi 0,985 dan standar error of mean 0,284. Nah, kita mendapat nilai T hitung di sini min 4,69 dan sig to tail atau probabilitas uji dua arah 0,001. Di sini syarat untuk H0 diterima adalah nilai sig-nya harus lebih besar dari 0,05. Sedangkan di sini bisa kita lihat bahwa nilai sig-nya, sig dua arahnya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan otomatis HA atau hipotesis alternatif diterima. Artinya kedua populasi tidak sama. Baiklah, kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya. Baiklah, untuk materi ketiga yang akan kita bahas atau mari terakhir di video ini adalah uji hipotesis beda rata-rata dua sampel saling bebas, atau kita melakukan pengujian independent sample t-test. Maksud dari dua sampel saling bebas ini adalah kedua sampel ini berasal dari dua kelompok atau populasi yang berbeda dan tidak ada hubungan satu sama lain. Nah, untuk pengujian ini kita menggunakan data kuantitatif dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal dan banyak data harus kurang dari 30. Contoh kasusnya yang sudah saya buat di sini. Adapun kita akan menguji apakah ada perbedaan IP dari prodi A dan prodi B. Di prodi A kita mendapat 10 data, sedangkan dari prodi B kita menggunakan 8 data. Nah, untuk caranya tetap sama, kita tetap buka variable view dulu,
Namun kalau yang tadi dua variabelnya adalah sama-sama sampel perlakuan sampel A dan perlakuan sampel B, kalau di sini kita buat variabel pertama adalah yang ingin kita uji, yaitu IP. Tipenya tetap numerik, width-nya tidak perlu kita ganti, desimalnya kita buat 0 karena kita tidak mau, kalau yang data tadi desimalnya kita buat 0, sedangkan di sini kita buat 2 karena datanya bisa kita lihat memiliki 2 angka di belakang koma. Labelnya tidak perlu kita isi, values-nya non karena di sini tidak kita lakukan pengkodean. Missing datanya tidak ada. Kemudian untuk ratanya kita pilih tetap rata kanan karena di sini tetap numerik berbentuk angka. Measure-nya kita pilih pengukuran skala atau scale. Nah, untuk variabel kedua yaitu prodi, kita buat nama variabelnya prodi karena tadi prodi A dan prodi B. Kemudian kita pilih tipenya numerik, width-nya 8 tidak perlu diganti, desimalnya di sini kita buat 0 saja karena kita tidak memerlukan angka di belakang koma. Nah, pengujian kali ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belum menggunakan menu values. Values ini kita gunakan apabila kita ingin membuat pengkodean antara variabel yang sudah kita buat. Di sini kita akan menggunakan dua pengkodean, yaitu pengkodean 1 dan 2. 1 kita gunakan untuk prodi A dan 2 untuk prodi B. Langsung saja kita buat di sini value atau nilai kita pertama kita buat 1, kemudian labelnya kita tulis prodi A. Jangan lupa untuk klik add agar datanya terhitung. Kemudian yang kedua labelnya prodi B. Kita klik add lagi. Setelah di sini sudah ada kedua pengkodeannya, baru kita klik OK. Nah, di sini measure-nya kita menggunakan nominal karena nominal ini kita gunakan apabila ingin membedakan satu variabel dengan variabel lainnya tanpa adanya perbedaan tingkatan. Jadi mereka hanya dibedakan tanpa membedakan tingkatannya. Langsung ke data view. Di sini untuk masukkan datanya, kita pertama masukkan data dari prodi A, kita tulis sampai dengan dari 2,11 sampai dengan 2,50. Nah, dari 2,11 sampai 2,50 ini kan ada 10 data. Kita pengkodeannya sama seperti yang tadi kita buat. Karena dia dari prodi A, kita bagian prodinya kita ketik 1 sampai dengan semua sampel yang ada. Nah, lanjut ke prodi kedua. Mulai dari 3,05 sampai dengan 2,37 ada 8 data yang berasal dari prodi B. Maka pengkodeannya kita ketik 2 sampai semua data dari prodi B. Setelah selesai, jangan lupa untuk dicek kembali karena di sini bisa terjadi kesalahan pengkodean. Bila sudah yakin benar, maka langsung saja kita analisis menggunakan menu analyze, kemudian compare means tetap sama, tapi di sini kita pilih independent sample t-test. Untuk bagian variabel IP yang akan kita uji, kita masukkan ke bagian test variabel dengan cara mengklik panah yang pertama. Untuk bagian prodi, kita masukkan ke grouping variable. Nah, caranya jangan menggunakan panah yang pertama, tetapi klik panah yang kedua. Setelah masuk ke bagian grouping variable, kita klik define groups. Di sini grup satunya adalah pengkodean yang pertama, yaitu prodi A kita menggunakan kode 1, dan untuk grup kedua prodi B kita gunakan kode 2. Kemudian kita klik continue. Klik option untuk memilih tingkat kepercayaan. Karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka tidak perlu ganti, langsung saja continue dan OK. Di sini kita bisa melihat ada dua tabel output yang diberikan. Untuk pembahasan secara lengkapnya bisa kalian lihat di blog yang telah saya buat. Secara umumnya, tabel pertama ini juga sama seperti pengujian yang sebelumnya, adalah deskriptif dari variabel yang kita analisis. Di sini kan kita menganalisis rata-rata IP. Rata-rata IP dari prodi A yang terdiri atas 10 data adalah 2,78. Sedangkan rata-rata dari IP prodi B dengan banyak data 8, rata-ratanya adalah 2,69. Di sini bisa kita lihat rata-rata prodi A lebih tinggi sedikit dari rata-rata prodi B dengan standar deviasi dan standar error of mean yang lebih tinggi di prodi B. Nah, sedangkan di tabel kedua kita bisa lihat di sini kita menggunakan analisis uji F-hitung. Analisis uji F-hitung ini bisa kita lihat yang kita dapatkan adalah 0,006. Nah, untuk pengujian analisis uji F-hitung ini, syarat yang kita gunakan juga menggunakan nilai SIG atau nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,5, maka H0 diterima, dan apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan otomatis HA akan diterima. Dari tabel ini bisa kita lihat, karena di sini
nilai F hitungnya 0,06 dengan nilai probabilitas sig 0,937, maka nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Tingkat kepercayaan kita gunakan tadi 95%. Maka H0 kita terima. Artinya, kedua varians ini memiliki populasi yang homogen. Dan dari sini juga kita bisa menggunakan uji T dari nilai sig dua arah. Kalau tadi nilai probabilitas satu arah, yang ini nilai probabilitas dua arah atau two-tailed sig. Nah, di sini nilai probabilitas yang kita dapat adalah 0,587 dengan nilai dihitung 0,554. Karena di sini nilai sig two-tailednya lebih besar daripada nilai alpanya 0,05, maka H0 juga kita terima. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata IP dari mahasiswa prodi A dan prodi B adalah sama, meskipun dilihat dari rata-ratanya ada sedikit perbedaan, tapi masih dalam batas toleransi. Baiklah, cukup sekian untuk materi kali ini. Baiklah, cukup sampai di sini saja video kali ini. Untuk pembahasan dan teori mengenai pengujian hipotesis yang tadi kita bahas, sudah saya letakkan secara lengkap di blog yang telah saya buat. Silahkan dicek di sana. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar YouTube ini ataupun di blog yang telah saya buat. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.